Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Nur Azmi dari kelas 11 3B12 akan mempresentasikan hasil artikel gagasan futuristik dan konstruktif dengan judul Good Health and Well-Being APSI Sebar Aplikasi Sehat Bareng. Pendahuluan. Saat ini, kesehatan masyarakat Indonesia menjadi perhatian pemerintah semenjak adanya wabah COVID-19. Kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Artinya, sudah hampir 2 tahun Indonesia masih harus berjuang melawan pandemi ini. Vaksinasi, protokol kesehatan, dan PPKM yang berlaku di beberapa wilayah di Indonesia masih harus dilakukan dan ditaati. Kesehatan masyarakat Indonesia masih terancam sampai saat ini, walaupun kasus per hari sudah tidak sebanyak sebelumnya karena adanya vaksinasi. Beberapa rumah sakit masih harus terdapat pasien terkonfirmasi positif COVID-19, mengakibatkan beberapa masyarakat takut untuk pergi ke rumah sakit untuk sekadar memeriksakan kesehatannya. Terkait permasalahan ini, untuk bisa membuat masyarakat tetap mau memeriksakan kesehatannya tanpa perlu mengunjungi rumah sakit karena merasa takut, kiranya perlu dilakukan pembuatan sistem informasi berbasis aplikasi sehingga masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatannya hanya melalui smartphone dengan melalui fitur chatting untuk sekadar berkonsultasi kepada dokter yang sesuai dengan keluhannya. Di zaman modernisasi seperti sekarang, yang mana hampir semua orang sudah melakukan aktivitas-aktivitas secara online, dirasa cara ini dapat membantu masyarakat untuk dapat tetap memeriksakan kesehatannya atau sekedar berkonsultasi jika memang masih takut untuk berpergian ke rumah sakit. Pembahasan APSI Sebar atau aplikasi Sehat Bareng Yuk dapat dipergunakan oleh masyarakat luas dengan cara menginstal aplikasi tersebut pada smartphone masing-masing, lalu membuat akun dengan menggunakan akun Google atau nomor handphone. Data-data seperti nama lengkap, jenis kelamin, umur, data pribadi lainnya juga diperlukan untuk membuat akun pada aplikasi ini. Dapat dipastikan data-data pribadi tersebut akan dipergunakan untuk keamanan akun saja, tidak untuk dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Terdapat berbagai macam fitur pada aplikasi ini jika sudah berhasil menginstal dan membuat akun, yaitu sebagai berikut. 1. Pelayanan kesehatan. Pada fitur ini, masyarakat dapat melakukan konsultasi kesehatan via chat kepada dokter-dokter yang tersedia dengan memberikan penjelasan apa yang pasien keluhkan dan dokter akan memberikan instruksi kepada pasien sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh pasien. 2. Info COVID-19. Pada fitur ini, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai COVID-19 seperti informasi kasus pertambahan COVID per hari, informasi persebaran atau zona-zona di daerah tertentu atau di daerah terdekat pada lokasi di smartphone masing-masing. Artinya, kita harus mengaktifkan fitur GPS untuk dapat mengakses fitur info COVID-19. Yang ketiga, info vaksinasi COVID-19. Pada fitur ini, masyarakat dapat mengakses info mengenai vaksinasi COVID-19 seperti penyebaran vaksinasi untuk dosis pertama ataupun dosis kedua di seluruh Indonesia sudah berapa banyak, info-info tentang tempat-tempat pelayanan vaksinasi yang terdekat dari rumah masyarakat. Lalu keempat, ada artikel kesehatan. Pada fitur ini, masyarakat dapat mengakses tentang berbagai macam artikel-artikel kesehatan dan artikel mengenai bagaimana menjalani hidup sehat. Lalu metode observasi. Metode observasi pada APSI Sebar adalah bekerja sama dengan pelayanan kesehatan dan pemerintah untuk memperoleh data mengenai informasi persebaran COVID-19, informasi masyarakat yang sudah melakukan vaksin baik dosis ke-1 maupun dosis kedua, dan tempat-tempat pelayanan vaksinasi COVID-19. Metode pelaksanaan. Teknik pelaksanaannya dalam teknik membuat atau menciptakan suatu sistem informasi yang berbasis aplikasi, di mana dalam aplikasi ini akan memberikan informasi mengenai kesehatan, maka dari itu harus mampu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Berikut tahapan yang harus ditempuh untuk menciptakan aplikasi tersebut. 1. Pembuatan sistem informasi berbasis aplikasi. Dalam pembuatan sistem informasi berbasis aplikasi, kegiatan yang dilakukan adalah mencari seorang programmer untuk menyusun program agar tercipta
terciptanya aplikasi sesuai yang diinginkan. Yang kedua, persiapan pembuatan aplikasi. Setelah melalui tahap pembuat aplikasi selanjutnya, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi, termasuk dalam menentukan bentuk tampilan aplikasi, cara mengaksesnya, cara loginnya, dan lain-lain. Yang ketiga, proses pengodingan pembuatan aplikasi apps sebar. Setelah melalui tahap persiapan, tahap selanjutnya adalah proses melakukan coding untuk menyusun aplikasinya. Dalam proses coding harus dilakukan dengan sangat teliti karena pada proses ini adalah proses yang sangat menentukan apakah aplikasinya yang dibuat sesuai dengan konsep atau tidak setelah aplikasinya dijalankan. Kesimpulan, setelah melalui tahapan-tahapan di atas serta observasi, selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah pengujian terhadap aplikasi apps sebar ini. Apakah aplikasi ini berjalan sesuai yang diinginkan dan mampu memberikan informasi dengan baik atau tidak. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.